Ya, baik, yang terhormat pada dosen pengampu, Pak Hendri, saya akan memberikan ini adalah suatu konstruk yang saya kembangkan. Jadi ini MOC berbasis LMS yang saya kembangkan. Jadi sistemnya seperti ini ya. Jadi ini adalah salah satu rancangan di mana pembelajaran yang nanti dilakukan adalah bersifat personalisasi. Jadi semua kegiatan itu adalah bersifat asinkronus based on personalized. Nah, untuk bisa memberikan pemahaman lebih jelas dalam pembelajaran yang nanti kita lakukan, ini saya memberikan panduan belajar. Nah, untuk membuktikan bahwa saya ini memiliki kapabilitas dalam hal ini, dalam konten materi ini, saya memberikan CV instruktur supaya memberikan bukti bahwa saya juga memiliki kompetensi terkait. Nah, materi yang saya sediakan adalah materi-materi yang bersifat pembelajaran. Dalam artian pembelajaran khususnya yang nanti arahnya nanti pasti ke media pembelajaran. Saya akan meminta peserta untuk memilih materi yang disediakan ada di sini. Bisa dalam bentuk mau mau 4, mau 5 itu sangat dipersilahkan. Yang penting intinya jangan satu gitu. Nah, nanti ketika sudah sudah dikonstruk sedemikian rupa oleh mereka, mereka akan mempelajari konten-konten yang disediakan. Baik dari sini, dari sebagai apa namanya, sebagai slide-nya, kemudian paradigma behavioristiknya dalam arti teksnya begitu, kemudian video contoh terapan, kemudian mini webinar, hingga nanti di akhir mereka melakukan diskusi di sini. Nanti ketika mereka sudah melakukan diskusi, eh, mereka bisa itu berarti menandakan bahwa ini sudah menjadi sebuah evaluasi. Karena ketika mereka mengeluarkan pendapat sedemikian rupa, itu adalah sebuah jawaban bahwa mereka sudah memahami, minimal memahami mengenai salah satu contoh kontennya ke paradigma behavioristik misalnya. Jadi ini adalah suatu konstruk dinamika yang saya bangun bahwa belajar berbasis dengan pengalaman yang mereka rasakan itu bisa menjadi patokan utama sebagai sebuah asesmen alternatif di samping asesmen objektif. Saya menggunakan semua ini adalah asesmen bersifat alternatif yang berarti tidak bersifat objektivitas. Nah, ketika saya menggunakan ini, maka eh, saya mendeskripsikan bahwa pembelajar adalah memiliki kekayaan pikiran yang berwarna. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya memberikan tarikan bahwa paradigma behavioristik itu sudah seharusnya ditinggalkan, misalnya begitu. Maka mereka memberikan reply. Nah, ini hanya salah satu contoh stimulus yang saya berikan. Ini sebagai contoh saya memberikan ini contoh behavioristik. Jadi ketika saya memberikan ungkapan pendapat seperti ini hanya sekedar stimulus buat mencontohkan bahwa ini behavioristik. Maka mereka memberikan respon seperti ini. Tapi untuk materi lain tidak seperti itu. Saya berikan mereka kebebasan. Mau untuk memulai siapa dulu, untuk siapa, dan sebagaimana. Nah, mereka menjawab dengan demikian luar biasa. Pengalaman-pengalaman dan sebagainya. Itu adalah jawaban. Sebagai konteks bahwa mereka sudah memahami tentang paradigma behavioristik. Nah, kalau dalam tatarannya taksonomi belum, itu sudah di C6. C2. Tetapi ketika C2, C3, C4 kalau nggak salah. Nah, ketika sudah masuk ke tataran itu, saya intinya adalah bagaimana membangun sistem diri di dalam, kalau dalam teori namanya taksonomi Marzano. Nah, ketika saya sudah membangun itu, maka dari itu semua konten-konten ini bisa diakses demikian rupa. Tapi yang paling penting, paling utama yang saya ingin bangun dari mereka adalah mereka mampu mengembangkan media pembelajaran abad 2 di abad 21 dengan berbagai konstruk yang sudah berkembang. Contohnya seperti ini. Ini adalah satu bentuk section yang saya buat tentang kustomisasi ya sebagai bentuk produksi dari media pembelajaran abad 21. Kenapa saya menambahkan ini sebagai kustomisasi? Saya ingin mengenalkan. Selama ini kita atau mungkin banyak orang masih belum mengenal konstruk-konstruk yang ada di dunia yang sederhana.
Katakanlah kalau grafis itu kalau biasanya kalau saya pakai bahasa merek selalu menggunakan Corel, nah kita juga bisa menggunakan Canva. Nah, Canva ini sebagai proses yang sederhana ini namanya kustomisasi. Nah, ketika saya ingin hanya sekedar mengenalkan, tapi poin intinya adalah ini adalah asesmennya. Ini adalah asesmen akhir di kegiatan pembelajaran. Nah, ketika ini sudah masuk di dalam asesmennya, pembelajaran akhir, maka sama konstruknya materi juga saya sediakan. Ini masih koneksi ya. Jadi intinya adalah eh, materi-materi itu juga tetap saya sampaikan, tapi tidak lagi saya gunakan diskusi di sini sebagai evaluasi yang bersifat hanya C2, C3 saja. Tetapi saya ingin mencoba untuk mereka langsung ke C6, mencoba mengembangkan. Minimal dengan apa yang mereka sudah pahami dari paradigma belajar, kemudian fondasi belajar 421 dan sebagainya, mereka sudah bisa mengembangkan sebuah tugas akhir berupa proyek, berupa luaran. Nah, ketika ini semua sudah terjalin dengan baik, nah ini baru kita melakukan uji coba secara mandiri. Ke dalam artian, saya ingin tahu mereka ketika semua sudah lakukan, maka mereka bisa melaksanakan yang namanya evaluasi persepsi. Di sini ada Google Form. Cuma masalahnya ini koneksi saya masih belum stabil. Maka dari itu, ini sebenarnya nanti akan ditunjukkan Google Form-nya seperti apa. Nah, ketika sudah masuk ke dalam Google Form ini, nanti mereka akan menilai kira-kira media pembelajaran saya ini layak atau tidak. Nah, berdasarkan hasil dari ini ada salah satu contohnya ya. Nah, berdasarkan hasil dari jawaban dari yang mereka berikan, ternyata mereka menyatakan bahwa ini valid, sangat berhasil. Nah, dibuktikan dengan pemahaman yang mereka bangun. Ini adalah kesimpulan jawaban secara keseluruhan. Nah, ini juga berdasarkan hasil validasi juga sangat valid, sehingga media ini sangat layak untuk diimplementasikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.